Tapi saya katakan jangan dulu, jangan mimpi, timpung dulu, menunggu Kabupaten Loret. Yang saya hormati seluruh hamba Tuhan dari denominasi gereja. Tadi saya lihat ada dari Pelaku Keselamatan, ada dari gereja-gereja lain, sangat luar biasa. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Pasangan Kayu, dari Sulawesi Barat, maupun rekan-rekan dari Palu. Yang saya hormati seluruh hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja, khususnya dari lingkungan gereja GTM, gereja Toraja. Yang saya hormati seluruh para undangan yang tidak sempat saya sebut satu-satu. Yang teristimewa, saya sangat banggakan panitia pelaksana kegiatan peresmian Lasis GTM Sulawesi Tengah. Tepuk tangan itu. Luar biasa dibawakan itu. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya yang pada siang hari ini kita dapat melaksanakan suatu acara yang sangat bersejarah. Bukan hanya di lingkungan GTM, tetapi di lingkungan pemerintah, khususnya Dinas Kristen di Sulawesi Tengah bahwa ada salah satu lembaga baru, yaitu Lasis GTM Sulawesi Tengah. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ini sangat luar biasa Pak Pendeta. Saya tidak akan panjang lebar tentang sambutan, tapi saya lebih banyak bercurhat kepada Ketua Umum. Karena kesempatan Pak. Kalau saya dengan pembimbing di Sulawesi Barat, Pak Ayu itu sangat luar biasa. Kita bersyukur bahwa GTM adalah satu lembaga keagamaan Kristen yang belum terlalu lama di Sulawesi Tengah. Tapi punya eksis yang sangat luar biasa di mata pemerintah, khususnya di Dinas Kristen. Saya menjawab sedikit panggung dari Ketua Panitia. Perhatiannya sangat luar biasa Pak, karena memang di Sulawesi Tengah itu hampir 3.000 buah gereja, 51 denominasi gereja. Salah-salah kalau kita pelan denominasi pada kota semua. Wajah-wajah pendeta saya Pak, tentunya saya tidak baca Pak, hampir saya kenal semua Pak, hampir paling buat pendeta. Bayangkan kalau dia 3.000 gereja, jangan kamu bicara gerejanya. Masuknya gereja-gereja di Sulawesi Tengah hampir saya tahu. Pertama masuk gereja ini, dan seterusnya. Ada sejarah singkat tentang masuknya gereja di Sulawesi Tengah. Kita adalah salah satu gereja yang sangat luar biasa menurut umat kami di Dinas Kristen. Ya, sebenarnya hari ini kami ada 5 acara. Secara emosional, karena kebetulan Pak di Dinas Kristen ada 2 orang pejabat dari gereja GTM, yaitu ada Ibu Aran dengan Pak Martin. Ini pejabatnya dari Dinas Kristen. Makanya secara emosional saya berpikir kalau saya tidak pergi pasti ada mereka marah. Masa saya harus datang? Walaupun sebentar saya harus cepat lagi karena ada 2 acara yang harus saya harus di Palu, yaitu ada Natal suku Mori, ya Pak, dia suku dari Natal Mori Pak, suku itu mengundang Dinas Kristen. Itu akibat daripada pelayanan bukti atau outcome daripada pelayanan Dinas Kristen. Dia lupa menggunakan sampah. Itulah sesuatu saya sampaikan kepada Pak Ketua bahwa memang GTM sangat luar biasa. Jadi Pak sampaikan Ketua tadi, itu sangat luar biasa. Memang kenyataan akan disampaikan. Karena kemarin pemerintah dari Kabupaten Poso, Pak Kades, di Medan di Masken, kurang perhatian di sini. Tetapi dari kami sangat luar biasa. Kemarin di Sulawesi Tengah khususnya bantuan rumah ibadah itu miliar khususnya lebih dari beberapa miliar gempa atau gempa. Kita juga dapat. Ya hampir semua gereja. 309 gereja yang mendapat musibah kemarin semuanya mendapat bantuan.
Kalau nggak salah juga pernah ada di sini. Pernah. Nah, sudah pernah ada Pak. Berarti nanti mimpinya ke depan Pak. Nanti mudah-mudahan kalau masih saya jadi kabit Pak, dalam Pak menjadi perhatian di sini Pak. Karena saya mau sini Pak. Jadi kakak sedikit nggak Pak. Dan itu salah satu pertanda bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini dimasukkan pada lembaga-lembaga yang itu sangat luar biasa. Jadi untuk itu tidak terlalu lama. Saya paham kalau sudah lapor. Untuk itu saya berharap dengan terbentuknya Klaksus ini itu adalah mitra kerjaan. Mudah-mudahan hasil keputusan itu SK-nya akan diberikan kepada kami di Dinas kita supaya ada komunikasi-komunikasinya. Kita harus bangun bersama-sama. Karena saya di mana-mana sambut tanpa saya mengatakan kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan saya karena kapan lagi kita semua yang kita. Ya, umur saya sudah 50 pas Pak ya bulan kemarin. Kalau sudah 72 itu dalam melahirkan tidak ada retorika Pak. Tidak tadi retorika. Tetapi kalau fasih fisik buat seperti ini masih terbanyak melayani. Kesempatan kita melayani. Saya kalau masalah pemimpinan waktu tua, saya mantan FPI Pak. Saya sudah pernah ketua PLN di Bangka di Sulawesi Barat. PLN Yesus. Jadi kalau Muhammad Tuhan bicara tentang pelayanan dari gunung ke gunung, jangan dulu. Mari kita sama-sama bicara tentang. Saya sampaikan tadi bahwa mitra kerja adalah apabila kita siap menjadi Klaksus BPM di Sulawesi Tengah. Yang kedua, saya merasa bangga setelah saya melihat tadi ada sebuah keselamatan dengan ada beberapa dari dinas gereja, dari wadah, dari istri, dan lain-lain. Ini kita harus mempertahankan dan menjaga kerukunan internal umat Kristen. Ini belum bicara tempat, kalau internal umat Kristen. Mari kita mempertahankan menjaga kerukunan itu. Antara satu gereja yang lain, antara satu gereja yang lain. 53 denominasi gereja di Sulawesi Tengah. Sampai detik ini, saya tidak mau menyerahkan kalau ada persoalan di bawah kebijakan kepolisian. Mari kita bersama-sama dengan dinas Kristen. Dan harus kita menjaga kerukunan internal. Dan saya lihat kegiatan selama Pak Pendeta saya di Palu, itu luar biasa Pak Pendeta. Semua hampir kegiatan mengundang hadir terlibat karena semoga tapi dia hadir Pak itu pertanda bahwa GTN dalam kemudian bekerja sama dengan kita luar biasa apalagi denominasi dengan denominasi gereja yang lain ini patut kita contohi oleh gereja lain misalnya kita harus patut contohi gereja Tuhan yang memasak yang baru 4 gereja di Sulawesi Tengah tapi nuansanya atau gaunnya Sulawesi Tengah sudah sangat luar biasa. Kita dengar itu. Yang tambah pada ini, bukan karena kita bilang ada dengan Pak Alvin pendapat di Masjid, tidak. Tapi makan luar biasa pelayanan. Itu yang harus kita dipertahankan oleh gereja kepada masa yang ada di Sulawesi Tengah. Ya saya juga dulu Pak Kades di kampung saya di Badak di Lengkap tidak ada gereja GPDI. Saya sampaikan buat gereja GPDI supaya ada denominasi gereja. Apa maksud tujuannya? Supaya membantu para hamba-hamba Tuhan lebih giat lagi melayani. Itu Pak salah satu strategi. Walaupun tidak boleh sebenarnya, tetapi daripada dia hanya diam-diam saja, maju gereja. Menjaga, tapi harus kita menjaga kerukunan agama. Yang kedua, kerukunan dengan pemerintah dengan agama. Pak Kades ada di sini, saya ada di sini karena dengan pemerintah. Ada tadi sambutan di mana atau apa di mana langit dijunjung di situ kan hijau. Kalau saya disuka bantu, saya bisa ikannya berapa lama. Itu berarti bahwa
Apa rambu-rambu yang ada di salah satu daerah atau aturan-aturan yang ada di situ, mari kita sama-sama melihat, kita cermati. Dan kita berada pada tata-tata dengan pemerintahan. Kita dapat pada itu. Segala sesuatunya kita melakukan pada desa. Kami akan membuat ini. Ada salah pasti. Ada kalau DPT ini datang, ada setempat. Bangun gereja di sini. Saya setuju. Jadi itu harapan-harapan kita bahwa semuanya kita harus koordinasikan dengan pihak-pihak. Yang ketiga, antar umat beragama. Kita harus pahami bahwa ya kalau di dataran aku, saya kira keturunan atau umat beragama luar biasa. Tidak ada negara lagi sekarang. Ini kita pertahankan. Bahwa ini, gereja harus mampu melihat ini. Bukan hanya melihat kerukunan internet saja, tapi kerukunan antar umat beragama. Situasi dan kondisi sekarang ini sangat luar biasa, kondisinya kita harus mempertahankan. Yang paling terakhir, ya tolong. Pesan saya kepada yang akan terpilih. Ini akan terjadi di dua basis. Marilah kita seluruh anggota kita bersama-sama memperkuat pemimpin kita, karena dia tidak akan mampu memimpin kita, memimpin apabila kita tidak kompak. Ini kadang-kadang saya dikasih sambutannya seperti ini, semprot. Kalau pakai bahasa ilmiah banyak yang tidak memahaminya. Kita bantu dia, kita tolong dia. Karena dia tidak akan mampu memimpin apabila kita disuruh di sini malah ke sana. Jangan seperti itu. Bagaimana kita melihat ini? Karena di firman Tuhan juga sudah dikatakan seperti itu. Di Korintus sudah dikatakan seperti itu. Kata aturan dalam berjemaat. Sampai ini itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama saling menguatkan satu dan lain demi kemajuan organisasi kita, demi kemajuan iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Itu yang dapat saya sampaikan dengan menyampaikan selamat kepada pengurus yang akan ditetapkan. Klasis dan terima kasih kepada Klasis Pasangkayu yang telah mau memisahkan diri dengan kami. Tapi tolong Pak, jangan kami kegiatan. Tapi dibantu kami dalam hal berbagai hal tentang, walaupun tadi dikatakan ini adalah anak-anak, tapi tolong kami dibantu dalam berbagai hal tentang pembinaan organisasi. Jangan setelah Bapak tinggalkan kami Klasis Sulawesi Tengah, Pak, sudah biasa ya mereka. Jangan dan berharap bahwa kami tetap menunggu bimbingan daripada Klasis Pasangkayu yang luar biasa Pak. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih. Sambutan yang terakhir dari Badan Pekerja Majelis Sinode yang akan disampaikan oleh Bapak Bendahara, yaitu Siamas Bapak Gana Sarif. Disilakan. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan oleh pendahara acara untuk mewakili Badan Pekerja Majelis Gereja Gereja Pemasa di lingkup Sinode. Shalom. Yang saya hormati pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Desa Kalimantan, dan yang saya hormati Dimas Kristen Protestan Sulawesi Tengah yang boleh hadir. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Pasangkayu dan seluruh jajarannya yang boleh hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini.
Yang saya hormati segenap penatua dan Syamas dari Klasis Pasangkayu, dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Labu ini, dan yang saya hormati dari berbagai dominasi gereja yang boleh hadir pada kesempatan ini untuk menjadi saksi peresmian Klasis Sulawesi Tengah. Dan yang saya hormati seluruh warga jemaat dari Klasis Pasangkayu dan khususnya 4 jemaat yang ada di Sulawesi Tengah ini, yaitu PLPA Palu dan Ararat Kuasa dan Dopi-Dopi Wangu. Saya tidak terlalu pasti menyebut nama ini, dan juga Alfa Omega Kalimantan yang ada di sini. Ya, nanti diperbaiki. Minta maaf. Ya, Bapak Ibu, sidang peresmian Klasis yang boleh hadir pada kesempatan ini, tidak ada alasan kita sebagai orang yang percaya tidak bersyukur pada hari ini, karena hari ini di lingkup gereja Toraja Masa boleh kita meresmikan Klasis yang ke-67 di Sulawesi Tengah. Gereja Toraja Masa saat ini berada di 4 provinsi, dan Klasis baru ada di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, dan 1 jemaat yang ada di Jakarta. Jemaat Jakarta ini masih menggabung ke Klasis Sulawesi Selatan, yaitu Klasis Makassar. Dan Bapak Ibu, bahwa ternyata Gereja Toraja Makassar juga ini sudah mulai mengembangkan sayapnya. Dulu hanya berada di Sulawesi Barat, dan dari 34 provinsi Gereja Toraja Makassar sudah berada di 4 provinsi sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya sudah tidak ada yang mampu saya sampaikan, karena mulai dari ketua panitia sampai ke Bapak Pedimas, semua yang saya konsep tadi malam sudah disampaikan semua. Tapi itulah bagusnya kalau kita di belakang-belakang tinggal mengulang-ulang saja. Iya, apa yang sudah disampaikan teman tinggal kita ulang-ulang, walaupun mungkin kata-katanya dan kalimatnya berbeda, tetapi pada tujuan dan pokoknya yaitu itu juga yang disampaikan. Iya. Yang pertama, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kehadiran Klasis Sulawesi Tengah di Provinsi Sulawesi Tengah ini secara aturan kelembagaan Gereja Toraja Makassar memang sangat memungkinkan, karena kalau sudah 4 jemaat itu sudah bisa membentuk Klasis. Tetapi tentunya juga bahwa pembentukan Klasis tidak dibentuk begitu saja, tentu banyak pertimbangan. Nah, karena itu pembentukan Klasis Sulawesi Tengah ini sudah disampaikan oleh Ketua Klasis dan juga Ketua Panitia, bahwa untuk lebih mengefektifkan pelayanan di 4 jemaat ini, sehingga Klasis ini diresmikan di Sulawesi Tengah. Karena kalau tetap digabung dengan Sulawesi, yaitu di Kayu, Klasis Pasangkayu, ini koordinasi dan komunikasinya memang sulit, sehingga pelayanan itu terkadang mungkin tidak terlalu efektif yang dilaksanakan. Nah, karena itu dengan kehadiran Klasis di
Sulawesi Tengah ini, ya kita berharap bahwa basis yang baru terbentuk ini dan akan segera membentuk kepengurusan dalam waktu dekat ini bisa melakukan pelayanan secara bersama-sama dengan gereja-gereja yang sudah ada di Sulawesi Tengah. Kemudian harapan kami kepada saudara-saudara dari gereja lain, jangan ada dalam hati kita bahwa kehadiran gereja Toraja Mamasa akan menjadi saingan. Tidak. Justru dengan kehadiran lembaga keagamaan di tempat ini, yaitu dari gereja Toraja Mamasa, akan bersama-sama dengan gereja-gereja lain untuk menjangkau pelayanan kepada warga-warga yang terjangkau di Sulawesi Tengah. Karena itu kami juga berharap kepada klasis ini supaya tetap menjaga hal-hal yang akan mengganggu kerukunan kita antara gereja-gereja lain, supaya tetap hubungan-hubungan itu harmonis dan pelayanan secara bersama-sama itu boleh dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya yang saya tunjukkan kepada klasis yang baru kita resmikan ini tentang tanggung jawab sebagai satu klasis. Dulunya 17 jemaat, sekarang tinggal 4 jemaat untuk membentuk atau meresmikan klasisnya. Berdasarkan dengan tata dasar kita gereja Toraja Mamasa, bahwa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga jemaat yaitu 4 jemaat yang bertanggung jawab atas kelangsungan klasis ini. Jemaat bertanggung jawab atas kelangsungan jemaatnya, yaitu warga jemaatnya. Kemudian di lingkup klasis yang bertanggung jawab adalah 4 jemaat untuk mendukung kelancaran pelayanan klasis ini. Kemudian secara kelembagaan bahwa seluruh klasis 67 itu menjadi pendukung pelayanan di lingkup sinode. Dan selanjutnya juga ini sudah mengatakan tentang kerjasama. Saya berharap bahwa dengan terbentuknya klasis dan sekaligus akan dibentuk pengurus supaya langsung melakukan hal-hal yang berhubungan dengan terbentuknya klasis ini, terutama kerjasama dengan gereja-gereja lain. Kita bisa kerjasama, tapi kami berharap yang saling menghargai antara gereja dengan gereja. Mari kita secara bersama-sama berjalan untuk melakukan pelayanan. Selanjutnya kami berharap supaya gereja ini betul-betul bisa bermitra dengan pemerintah, sehingga semua hal-hal atau hak-hak yang menjadi hak kita itu bisa kita miliki dan bisa kita terima, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pemimas Kristen Sulawesi Tengah tadi. Nah, karena itu saya berharap juga bahwa juga klasis ini supaya segera betul-betul membuat data yang valid untuk disampaikan kepada pemerintah, khususnya melalui Pemimas Kristen Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya yang saya sampaikan yaitu tantangan. Dalam satu organisasi tentu ada tantangan, apakah itu dari dalam atau dari luar. Nah, karena itu khususnya tantangan-tantangan dari dalam, kita berharap supaya 4 jemaat ini betul-betul saling memupuk yang namanya kebersamaan dan kerukunan. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan dalam Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di situ
berkat Tuhan dilimpahkan. Kemudian selanjutnya tantangan dari luar, tentu banyak tantangan dari luar. Tetapi kalau kita secara bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan dari luar, saya kira tantangan dari luar kita akan bisa menghadapinya dan kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, ada saya simak beberapa pernyataan klasis Pasangkayu, ketua klasis Pasangkayu sebenarnya sudah tersirat di dalam mengkampanyekan dirinya untuk menjadi ketua klasis di Sulawesi Tengah ini. Ada keinginan untuk pindah ke Sulawesi Tengah. Kalau saya simak pernyataan yang disampaikan tadi, iya. Tapi saya sangat apresiasi Pak Pendeta ini luar biasa mengurus klasis ini supaya cepat-cepat berpisah dengan Pasangkayu. Itu semangatnya di situ barangkali, karena dia sudah capek katanya ke Napu, sehingga dia dengan tidak capek-capeknya mengurus klasis ini supaya bisa segera direvisikan dan diresmikan. Iya. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada saudaraku yang datang dari gereja lain, yang datang bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Napu ini, klasis Sulawesi Tengah ini, untuk menjadi saksi peresmian klasis GTR di Sulawesi Tengah ini. Dan selanjutnya saya menyampaikan kepada keempat jemaat selamat atas terbentuknya klasis di Sulawesi Tengah ini. Mudah-mudahan klasis ini terus berkembang dalam pelayanannya, dan juga kami sampaikan bahwa yang terbentuknya klasis ini itu berarti bahwa kehadiran Bapak Ibu dalam sidang-sidang di lingkup Sinode sudah bisa hadir untuk mewakili klasis ini. Karena saya perhatikan waktu masih bergabung ya jarang-jarang Sulawesi Tengah untuk hadir di persidangan-persidangan di lingkup Sinode, karena selalu ada di Pasangkayu. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada acara istirahat. Sambil menunggu ibu-ibu menyiapkan meja makan, kami akan mengambil gambar foto bersama. Baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan dalam hidup kami,
sehingga ibadah peresmian pembentukan Klasis Sulawesi Tengah sudah selesai. Dan saat ini ya Tuhan, keluarga sudah menyediakan atau jemaat makanan dan minuman untuk kebutuhan tubuh jasmani kami. Sebelum kami satukan ke dalam tubuh kami, Engkau memberkati agar di dalamnya kami memperoleh kekuatan yang baru. Dengar doa kami Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari kita yang beragama Muslim, kami sediakan makanan di samping meja di sebelah